Kita akan lanjutkan dialog spesial malam hari ini masih berbicara mengenai kenapa kasus korupsi di Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Prof. Muladi, kalau tadi Anda mengatakan bahwa mekanisme controlling, monitoring di Jawa Barat itu sama sekali tidak ada, pandangan Anda bagaimana, Prof? Saya sebenarnya ada ya, karena ada mekanisme tadi, saya kira ada misalnya paling gampang adalah fakta integritas, kemudian kontrol kendali di inspektorat ya kalau misalnya lembaga itu kan. Sementara di teman-teman di DPRD itu kan ada dua kontrolnya, pertama partai, yang kedua memang basis dapil mereka. Karena kalau di politik itu begitu dia korupsi, kalau di Jabar ya, begitu dia korupsi beberapa nggak kepilih lagi. Jadi mungkin 4 dari 5 pelaku yang dianggap sebagai korupsi ya melakukan tindakan KKN itu nggak dipilih lagi. Itu beberapa kasus di anggota DPR di Jawa Barat. Bahkan misalnya isu yang baru isu sekalipun buat mereka itu menjadi kayak macam pukulan luar biasa. Tapi kalau saya nggak tahu di daerah lain, mungkin nanti Mbak Lola dan Mbak Ipi bisa menjelaskan. Nah itu yang poin pertama. Yang kedua, ada tadi mekanisme kontrol eksternal ya, katakanlah publik dan sebagainya. Kalau buat saya ini memang masalah political will sama niat baik ya. Goodwill-nya ada nggak gitu. Kalaupun mereka misalnya katakanlah kalau itu kan yang disampaikan kemarin Krisdayanti kan kurang lebih mirip dengan yang ada dimiliki oleh teman-teman di Jawa Barat gitu kan. Di provinsi ya. Mungkin beda-beda, mungkin beda sepersekian persen lah. Sama seperti misalnya orang bilang bahwa kekayaan pejabat naik. Ya pasti naik karena apa? Karena uangnya nggak kemana-mana gitu loh. Sementara mereka dapat normal ya, dapat dana gaji, tunjangan, macam-macam. Jadi akhirnya nggak kemana-mana. Kalau sebelumnya kan, ya mereka ambil cuti, mereka keluar negeri, mereka belanja dan sebagainya. Sekarang kan orang datang aja nggak mau. Alasan contoh begini misalnya, salah satu yang menjadi berkah nih Mbak Ipi, Mbak Lola ya, buat anggota DPRD, DPR segala macam adalah dia tidak perlu berkunjung ke dapil. Dapil itu katakanlah misalnya untuk dana kunjungan lah yang 450 juta kali 5 misalnya di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat mungkin sekitar ratusan juta, saya nggak tahu detailnya, mungkin 120 atau 150 juta per kunjungan. Jadi ada 5 buat dapil itu kan 5 kali. Itu dana itu bisa diolah yang lain dengan misalnya memberikan stimulasi buat publik, misalnya tadi bangun jalan dan sebagainya, misalnya menggandeng PUPR dan sebagainya. Tapi dengan model seperti ini sebenarnya ada berkah buat mereka, akhirnya tidak terlalu kemudian berani ngambil hal yang bukan haknya begitu. Katakanlah itu terjadi nasional kan kita lihat ya di daerah kemarin juga misalnya di kota Bandung besar sekali itu kenaikan Mang Odet itu. Sebelumnya misalnya hampir 2 kali lipat lebih. Artinya buat saya sebenarnya konteks kontrol sudah ada. Tinggal apakah kemudian mereka mau tidak melakukan niat baik tadi. Karena yang repot misalnya teman-teman partai politik ya, kalau saya beberapa kali ngasih materi ke mereka, diundang mereka itu keluhan mereka sama. Kalau nggak partai yang merongrong, ini Mbak Ipi ya, Mbak Lola, panglet merongrong nih, wajib bayar segini. Atau yang kedua, dapil. Nah, yang dapil 2 ini saya nggak ada masalah. Yang ketiga yang buat mereka sakit kepala, ini sih lifestyle ya. Tadi misalnya soal tuntutan gaya hidup dan sebagainya. Apalagi misalnya ada yang nakal-nakal ya, nggak tahu lah Mbak yang biaya kenakalan mereka bilang jauh lebih besar ketimbang biaya-biaya yang lain. Nah, potes ini yang kemudian saya kira perlu dilihat dalam bahasa. Kalau kemarin, halo partai jangan terus mengeksploitasi kader dong kan begitu. Nggak seberapa sih kalau katakanlah misalnya di DPRD setahu saya itu rate-nya apa yang diminta partai antara 10 sampai mungkin 25-30 juta sekali sebulan per anggota ya. Tapi itu kan sebenarnya nggak besar-besar sekali karena itu mereka mendapatkan misalnya penghasilan DPR itu hampir sekitar 95 sampai 100 juta per bulan. Artinya buat saya sebenarnya cukup sekali dengan apa yang mereka, apalagi sekarang misalnya dalam 2 tahun terakhir peluang mereka untuk kemudian dieksploitasi tanda kutip ya, baik oleh dapil, oleh partai atau oleh daerah pilihan dan sebagainya itu kecil sekali begitu. Nah, yang terakhir nih, Kang. Yang terakhir memang ini juga Mbak Ipi saya kira menjadi concern serius ya. Kan memang sudah ada LHKPN yang memang diwajibkan buat pejabat negara ya. Kalau di kampus itu level kaprodi, Mbak, itu harus mengisi juga. Nah, yang jadi yang unik memang ada beberapa data yang nggak akurat. Nah, saya kira sebenarnya salah satu
salah satu pintu awal untuk pengawasan ya itu adalah LHKPN. Nggak usah jauh-jauh, misalnya saya dosen, guru besar 4D gitu kan, kira-kira berapa sih gajinya kan baca ya, punya lain-lain segala macam, punya macam-macam, orang akan bertanya. Sama seperti kemudian kontrol awal itu bisa dilakukan dalam bentuk LHKPN. Tapi problemnya, Mbak, saya setuju itu. Banyak, mungkin 90% LHKPN tidak akurat, dan saya kira itu asosiasi teman-teman KPK harus lebih efektif merekaitkan soal itu gitu. Gitu, Baik. Kang. Baik, Anam, ekspektorat ada tuh pengawasan di level daerah gitu. Gimana Anda melihat efektivitasnya? Ya, kalau bagi saya sih inspektorat itu kan melekat sebagai birokrat juga di pemerintahan. Jadi itu pengawasan melekatnya di internal pemerintahan. Tetapi kan tadi sebetulnya birokrat kita, pejabat kita kan sudah pintar dan sudah kompromitif lah bagaimana satu sama lain tanda kutip oknum-oknum ini mengakali berkompromi untuk melakukan korup dalam menjalankan pemerintahan di dalam APBD Jawa Barat. Nah, ini kan sudah terjadi. Nah, jadi menurut saya Gubernur Jawa Barat jago tuh kan bikin inovasi. Nah, bikin aplikasi aja, bikin aplikasi pengawasan masyarakat. Jadi kalau ada korupsi nih di desa mana, tadi misalnya Mbak Ipi sampaikan ada dana desa yang harus dijaga. Jadi masyarakat desa itu terbiasa. Oh ya, ini ada korupsi misalnya di RT ini, nggak kebagian ini, nggak kebagian itu, laporkan di sistem itu. Coba Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bikin sistem begitu kan keren, kan bagus. Aplikasi Picobar aja bagus, apalagi aplikasi ini kan ini salah satu bentuk edukasi buat masyarakat dan pengawasan masyarakat. Nah, ini kan sebetulnya salah satu membangun ruang bagaimana demokrasi, bagaimana edukasi untuk masyarakat publik. Tapi untuk pengawasan-pengawasan yang memang sifatnya melekat di pemerintahan, saya pikir saya sangat menaruh kecurigaan yang sangat besar. Kenapa? Karena itu pengawasan melekat di internal. Apalagi misalnya kinerja pemerintahan di Jawa Barat ini saya pikir juga sangat sangat reaktif dan juga tidak tersistematis, apalagi untuk terkait kasus pencegahan. Baik, Mbak Lola, menurut ICW sendiri sejauh mana efektivitas pelibatan masyarakat dalam pengawasan korupsi ini, Mbak Lola? Ya, sebetulnya kalau tadi soal bagaimana keterlibatan masyarakat, rasanya Mas Anam tadi sudah cukup banyak ya menyampaikan atau sharing sharing pengalaman begitu. Jadi memang ya salah satu tantangan yang terbesar dan ini rasanya dialami oleh berbagai lapisan masyarakat gitu, baik yang terorganisir gitu ya, artinya seperti ICW ini kan juga sebenarnya organisasi masyarakat sipil gitu, maupun yang tidak gitu, dalam arti sebagai individu yang sebetulnya juga punya hak gitu kan, namanya juga warga negara ya perlu dia atau misalnya dia punya hak untuk meminta informasi, selemah-lemahnya iman adalah mendapat informasi gitu yang akurat, yang memang wajib disediakan oleh lembaga publik gitu, badan-badan publik. Nah, memang pengalaman ICW sendiri sebetulnya sama kurang lebih ya dengan Mas Anam. Dalam berbagai kesempatan, mungkin memang bukan di level daerah, tapi ketika memohon informasi misalnya itu juga, mungkin bukan memohon, sebelum memohon saja ketika mencari informasi itu ada kesulitan gitu. Ada banyak data yang tidak dibuka kepada publik, padahal data tersebut itu bukan termasuk data yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu. Bahkan bukan cuma tidak dikecualikan, tapi data yang seringkali kita butuhkan itu kan terkait dengan kinerja lembaga negara ya, terkait dengan kinerja badan publik, bagaimana serapan anggaran itu dilakukan, program apa yang sudah tercapai sampai rentang waktu tertentu, dan bagaimana kemudian pertanggungjawaban dari program yang mereka lakukan misalnya. Hal tersebut kan balik lagi itu terkait dengan capaian kinerja mereka, tapi itu pun tidak dipublikasikan. Sesimpel anggaran ya APBD atau APBN, coba dicek apakah memang itu tersedia secara berkala gitu ya, atau yang memang setiap tahun dia ada, baik dari APBD perubahan gitu ya, begitu juga dengan APBN perubahan untuk masing-masing kementerian lembaga atau SKPD gitu. Itu juga enggak. Seringkali kita juga harus minta dulu, dan ketika minta pun belum tentu dikasih gitu. Padahal itu lagi-lagi itu adalah informasi yang seharusnya dibuka kepada publik gitu. Nah, jadi kalau bicara soal inisiatif, rasanya dari level komunitas itu sudah banyak inisiatif dilakukan. Tapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat itu sendiri? Mungkin ICW pernah melakukan edukasi kepada masyarakat
betapa pentingnya masyarakat terlibat dalam proses pencegahan ini, Mbak Lola. Iya, sebetulnya kan begini, apa yang dilakukan oleh ICW atau misalnya teman-teman lain sebagai bagian dari warga sipil, itu sebetulnya karena ada peran negara yang kosong dan tidak dipenuhi di situ. Tanggung jawab negara tidak dijalankan. Makanya warga gelisah, kok ini hak saya nggak dikasih. Akhirnya warga lain yang mungkin punya privilege gitu ya, punya akses informasi lebih baik, punya kelas ekonomi lebih tinggi gitu, itu kemudian ya sudah ini ya kita berdayakan saja, kita berdaya sebagai warga saja gitu. Padahal lagi-lagi itu tanggung jawab negara, itu tanggung jawab daerah misalnya ya, itu pusat maupun Pemda gitu. Jadi hal itu yang justru harus diingat terus, karena kalau misalnya dibandingkan resource kita dengan resource negara yang memang anggarannya itu sampai triliunan gitu ya, nggak akan sebanding. Gitu. Itulah kenapa hal tersebut yang sifatnya struktural itu harus dilakukan oleh negara, harus dilakukan oleh daerah misalnya. Jadi kalau dari ICW sendiri sebagai sharing pengalaman tentu kami melakukan pelatihan misalnya ya, memberikan peningkatan kapasitas untuk mitra, untuk organisasi di daerah, ya seringkali juga akhirnya bekerja sama dengan SKPD terkait, dengan lembaga negara terkait gitu. Karena lagi-lagi pengetahuan itu kan sebetulnya ada di lembaga yang menyelenggarakan gitu ya. Kalau kita mau tanya apa sih sebenarnya kewenangannya KPK, ya saya bisa saja jawab. Tapi kan tentu saja itu akan lebih akurat ketika orang KPK yang menyampaikan gitu. Atau ya SKPD lain. Bagaimana serapan soal keserapan Dinas Kesehatan dalam penanganan pandemi COVID gitu ya di Jawa Barat. Nah itu kan nggak mungkin. Kita kan kita tentu bisa memberikan data bandingan. Tapi harus diingat sumber data kita juga terbatas dan itu seringkali juga bergantung pada sumber data yang tersedia dari lembaga terkait gitu. Nah, jadi buat saya tentu semua bentuk inisiatif, upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil baik yang terorganisir maupun tidak itu patut diapresiasi sekali gitu. Karena secara tidak langsung kita sudah mengambil alih tugas negara gitu. Jadi tapi ada juga keengganan atau dalam tanda kutip ketakutan di tengah-tengah masyarakat ketika melaporkan dugaan kasus korupsi ini. Sejauh mana Anda melihat perlindungan hukum terhadap para pelapor ini, Mbak Lola? Iya, sebetulnya kalau secara normatif lagi-lagi ya itu peraturan sudah sangat jelas gitu. Ada peraturan presiden yang terkait dengan laporan tindakan dugaan tindak pidana korupsi gitu. Itu kan sudah ada. Dan juga ada undang-undang perlindungan saksi dan korban misalnya, yang memang itu menjamin dalam undang-undang keterbukaan informasi publik juga informasi pelapor itu informasi yang tidak boleh disampaikan gitu kepada pihak lain, dan bisa dilakukan secara sangat terbatas kalau misalnya pelapornya memberikan persetujuan gitu ya. Jadi ada lagi-lagi secara normatif dia dijamin. Masalahnya adalah seringkali ancaman yang diterima mungkin tidak secara serta-merta bentuknya intimidasi gitu ya, tidak secara serta-merta kekerasan fisik, tapi bisa juga lewat pelaporan pencemaran nama baik misalnya, defamasi gitu. Itu yang tren itu yang kemudian muncul belakangan ini. Sebenarnya bukan hanya di tahun ini, tapi di tahun-tahun kebelakang kan trennya seperti itu. Ketika ada kritisisme disampaikan kepada pejabat publik, itu dipandang sebagai hinaan terhadap personalnya. Gitu. Itu kan kacau sebetulnya cara berpikir seperti itu. Karena pejabat publik itu sudah otomatis dia akan dinilai berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan gitu, perbuatan yang dikeluarkan yang dimanifestasikan lewat program-program kerja. Nah, jadi akhirnya undang-undang ITE ya terlepas karena memang punya masalah sendiri ya undang-undang itu, tapi akhirnya dia digunakan untuk membungkam dan mengancam gitu ya, mengancam publik yang memang kritis dan mau lebih aktif gitu terlibat dalam perwujudan demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang lebih baik gitu. Ya, Mbak Ipi, di internal KPK sendiri bagaimana perlindungan terhadap masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi ini, Mbak? Ya, saya kira kalau undang-undang secara tegas juga sudah menyatakan perlindungan itu untuk para pelapor begitu ya, yang ingin menyampaikan sebagai bentuk peran
serta dari masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya KPK juga menyediakan banyak mekanisme ataupun saluran pengaduan yang juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memberikan perlindungan sebetulnya bagi para pelapor, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran atau takut untuk identitasnya terbuka. Jadi ada beberapa saluran pengaduan masyarakat yang bisa dilakukan secara anonim, bahkan ada yang namanya KPK Whistleblowing System atau KWS. Di situ masyarakat bisa menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi tanpa menyebutkan identitas yang sebenarnya, bahkan bisa menggunakan identitas anonim ataupun yang salah. Yang penting dia mengetahui username dan password yang dia gunakan, sehingga kemudian dia bisa tetap menjalin komunikasi dengan pegawai KPK atau dengan petugas yang menerima laporan pengaduan masyarakat. Jadi saya kira mekanisme itu sangat aman dan mudah untuk bisa digunakan, apalagi juga dengan kondisi sekarang pandemi, kita menyarankan memang tidak dilakukan secara tatap muka atau fisik dengan datang ke KPK, dan itu jauh lebih aman, jauh lebih mudah dan membantu untuk para pelapor ya, saya kira. Ya, Mas Anam nih, saluran pengaduan yang tadi disampaikan oleh Mbak Ipi ini apa sudah dimaksimalkan nih oleh teman-teman aktivis untuk ikut membantu memberantas korupsi di Indonesia ini? Oh ya, saluran itu kemarin juga kita berkomunikasi sama Pak Ali Fikri, dari KPK untuk menyampaikan kasus dugaan kasus korupsi di Jabar ini yang memang ini cukup besar. Nah, yang kedua, kemarin juga kan kita sampaikan kepada pimpinan KPK, Pak Firly, ketika ke DPRD Jawa Barat, yang insya Allah nanti kita sampaikan, kalau kita ada whistleblower yang memang pakai anonim, kita nggak pakai whistleblower. Kita langsung datang ke KPK, kita sampaikan tambahan-tambahan informasi untuk membantu KPK menguak akar-akar kasus korupsi tentang dana aspirasi pokir. Dan ini tidak hanya melibatkan legislatif, tetapi ada eksekutif di dalamnya. Dan yang Anda bilang perselingkuhan eksekutif dan legislatif. Nah, ini dia. Jadi kita insya Allah nanti minggu depan kita sampaikan langsung ke KPK. Sudah juga menyampaikan kepada Pak Firly yang ini akan disampaikan. Jadi kalau kita sih masih pede lah, tenang, nggak usah dilindungin. Jadi insya Allah aman. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat semuanya, karena saya lihat waktu kasus pokir di Jabar ini jarang sekali yang speak up untuk mengomentari kasus pokir ini. Itu sih, Kang. Ya, karena mungkin masyarakat kurang tahu tentang pokir ini, Anam. Iya sih, memang manfaatnya memang agak kurang juga, dan ini jadi persoalan. Banyaknya kasus pokir ini paket-paketnya adalah penunjukan langsung. Jadi kalau bisa dicek mungkin hampir 100% proyek-proyeknya itu penunjukan langsung, dan itu di bawah 200 jutaan, dan sudah jelas mungkin bahwa penunjukan langsung itu pengusahanya mudah sekali untuk dikondisikan dan rawan sekali untuk terjadi praktik jual beli dalam proses penyusunan terhadap DPRD dengan pemborong atau pengusaha. Nah, ini memang khawatir sekali sih, Kang. Anda tadi bilang kasusnya ini bisa menjadi besar, kira-kira berapa kerugian negara dari kasus ini? Hitung-hitungan Anda bersama teman-teman. Hitung-hitungan saya, ini saya fakta di persidangan yang disampaikan oleh saksi anggota DPRD Jawa Barat. Yang pertama, satu anggota dewan itu rentannya 13 sampai 15 miliar per anggota dewan. Pimpinan satu tahun. Jadi anggota dewan ada 120, jadi kurang lebih 1,7 triliun. Nah, pimpinan itu beda lagi. 75 sampai 100 miliar. Itu saya ada rekamannya, jadi saya berbicara ini dengan sesuai fakta yang ada di persidangan yang saya ikutin. Nah, jadi kurang lebih di atas 2 triliun. Jadi kalau misalnya anggota DPR RI Krisdayanti menyampaikan ada dana pokir segala macam, saya pikir lebih besar dana pokir di dana aspirasi di Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat. Dan ini dipecah menjadi 200 jutaan kebanyakan. Dan ini kan bahaya sekali. Jadi bukan untuk sesuatu yang strategis, misalnya membangun sekolah atas nama anggota DPR di Provinsi Jawa Barat, dapil mana yang sangat bagus, bangun rumah sakit, pelayanan kesehatan, tapi sesuatu yang kecil yang memang di pelosok-pelosok sehingga susah sekali diidentifikasi oleh BPK ataupun penegak hukum lainnya karena jarak yang jauh, yang tidak terdeteksi dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin sedikit gambaran modus yang memang dilakukan. Ya, selain analisa yang tadi Anda sampaikan, juga Anda pun pasti memunculkan usulan kepada legislatif gitu, kaitannya tentang dana pokir ini gitu. Ya, yang pertama dana pokir ini harus ada aturannya, aturan khusus di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kan kalau di DPR RI dalam Undang-Undang MD3 ada turunannya. DPR RI menyepakati yang pertama nominal, dan ini harus ada aturannya yang diatur oleh DPRD Provinsi Jawa Barat.
berapa jumlahnya itu harus sama semua. Kenapa berbasiskan dapil, bukan pimpinan beda ini beda. Yang kedua, itu harus sesuatu yang memang sifatnya strategis atau memang ada proporsi yang lebih proporsional lah, yang mana strategis, yang mana untuk dapil. Dan yang terakhir adalah itu transparansi. Jadi Set 1 DPRD Provinsi Jawa Barat harus mempublikasi anggota dewan ini pokirnya apa, judulnya apa, pelaksanaannya di mana. Yang kedua, Bapeda pun juga harus sama. Jadi tidak ada perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif kalau semuanya transparan. Judulnya apa, proyeknya punya siapa, usulannya siapa, siapa pelaksananya, titiknya di mana. Itu transparan, ada di website. Jadi kita semua masyarakat Jawa Barat tahu, merasakan. Jadi itulah Kang, agak emosional jadinya saya. Baik, kita akan lanjutkan dalam segmen terakhir setelah beberapa informasi berikut ini, tetap di Dialog Spesial.